Halo pemirsa, hari ini saya akan membahas Partai PSI yang lagi paweh entah acara apa di daerah Tegal yang sangat banyak sekali yang datang. Dan Partai PSI ini motor penggeraknya adalah Pak Jokowi dan anak-anaknya. Dan mari kita lihat dari pertahanan Partai PSI saat ini, apakah sangat besar ataukah biasa-biasa saja. Mari kita prediksi ya. Dari pertahanan atau dari dukungan dari masyarakat terhadap Partai PSI ini bagaimana? Karena kalau di Tegal kemarin kan banyak yang datang. Bagaimanakah dukungan masyarakat kepada Partai PSI? Langsung saya ambil 5 ya. Menara putus, ini kurang bagus. Jadi ada sebagian yang tidak suka dengan PSI karena adanya situasi kondisi negara yang seperti ini. The Emperor. Ada yang tidak suka juga karena sepak terjang Pak Jokowi saat Pilpres kemarin yang menggalalkan Paman Usman tersebut, dan pada akhirnya Gibran bisa menjadi wakil presiden. Jadi mengobrak-ngabrik tatanan yang ada. Tapi juga ada yang suka di sini. Jadi ada yang nggak suka, juga ada yang suka. Nah, yang suka ini lebih ke rakyat jelata. Terus yang tidak suka ini orang-orang yang lebih ke mengerti masalah politik. Karena di sini ada simbol The Emperor, juga simbol menara putus yang artinya ada orang-orang yang paham akan proses hukum, paham akan politik yang pada akhirnya tidak menyukai dengan adanya Partai PSI. Akan tetapi rakyat kecil ini banyak yang suka pada Partai PSI. Saya ambil kurang 2 ya. Satu kartu lagi. Nah, dengan berdirinya Partai PSI ini akan dipantau oleh lawan-lawan politiknya juga. Perkembangannya seperti apa? Delapan koin, dan saat ini Partai PSI lagi menyusun kekuatan yang ada kaitannya mencari pendukung-pendukung untuk maju di Pilpres atau di pemilu tahun yang akan datang, tahun berapa? 2009 ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini sudah dipersiapkan sedari dini ini. Nah, selanjutnya kita gali lagi. Posisimu dibandingkan dengan partai-partai yang ada saat ini bagaimana? Kalau kita merujuk pada Pilpres kemarin, di mana Pak Jokowi ini sebagai otak dari bergabungnya banyak partai. Makanya kan saat mau pemilu dia ngumpul-ngumpulkan ketua partai dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya dia memutuskan Prabowo dengan Gibran ya kan. Nah, tentunya partai-partai ini sudah di bawah arahan Pak Jokowi. Lah, ketua partainya saat ini kan kebanyakan menduduki sebagai menteri. Apakah kedudukan partai mereka kalah kuat dengan Partai PSI? Ini di luar PDIP, karena PDIP ternyata tidak join kan dengan pemerintahan Pak Prabowo. Apakah partai-partai mereka yang join dengan pemerintahan kedudukannya di bawah partainya Pak Jokowi nantinya? Ada semangat di sini. Jadi Pak Jokowi semangat untuk memperjuangkan PSI. The Dreamer, impiannya, langkah-langkahnya yang akan menentukan bisa nggak menyaingi dari partai-partai itu. Bisa teman-teman, bisa. Jadi PSI nanti bisa menyaingi dari partai-partai yang lagi join saat ini di pemerintahan.
Tapi di sini juga ada tekanan-tekanan yang akan dihadapi oleh PSI. Yang namanya politik kan kalau ada kepentingan aja mereka gabung ya. Kalau nanti di pemilu tahun 2029 bisa jadi yang tadinya bergabung dengan pemerintahan bisa berbalik arah dan lain sebagainya, karena di sini ternyata juga menghadapi tekanan-tekanan dari partai-partai tersebut. Tapi nama PSI nanti bisa dibilang akan lebih baik lagi daripada tahun di Pilpres kemarin itu. Ada simbol Raja Cangkir. Nah, di sini bisa dibilang ada perubahan yang sangat begitu cepat terkait nama PSI nantinya. Karena di sini mulai sekarang kan sudah digigihkan untuk mengatur masalah tatanan dan lain sebagainya agar PSI ini bisa lebih naik lagi, dan ternyata di pemilu yang akan datang PSI bisa lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Kalau dibanding dengan PDIP, kita fokus hubungan PDIP dengan PSI-nya ya. Kalau PDIP bagaimanakah kondisinya pemilu di tahun 2029? Ada simbol Ibu Mega, simbol Ratu Cangkir. Ada simbol Ratu Tongkat juga. Seorang wanita yang memiliki kedudukan akan bersikap tegas di sini. Karena wanita ini ternyata sudah banyak berkorban untuk Pak Jokowi ini ya. Akan terjalin sebuah kerjasama PDIP nanti entah dengan partai siapa. Dan saat ini juga berusaha menatah kembali kekuatannya. Tapi di sini ternyata masih ada yang kurang nyaman dengan PDIP yang berusaha untuk ngembosi. Ini ya, PDIP harus hati-hati. Nah, kalau PSI di tahun 2029 bagaimanakah kedudukannya? Kalau PSI ada roda berputar ke arah mana? Kabar-kabar baik. 9 koin dari seorang wanita. Ini bisa dibilang wanita ini belum tentu wanita ya, bisa juga laki-laki yang bisa dibilang sifatnya keibuan, memeliharaan, pengasuhan dan berduit. Ini simbol dari Pak Jokowi keluar yang menjadikan kayak mengarahkan PSI, menasehati PSI dan lain sebagainya, dan orang ini bisa dibilang berduit, memodali kayak gitu. Wow, jadi modalnya PSI ini ternyata dari Pak Jokowi juga, salah satunya ya. Selanjutnya, bagaimanakah kedudukan PSI? Strength semakin kuat. Simbol Raja Uang. Nah, kalau di PSI yang keluar rajanya Raja Koin ya. Jadi kalau di PSI ini tidak ada kartu yang buruk teman-teman. Jadi semakin hari akan semakin meningkat dan nggak ada yang membosi. Kalaupun ada yang membosi tidak begitu ngaruh, tidak begitu ngefek seperti itu. Lain dengan PDIP. PDIP sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi ada yang menusuk dari belakang nantinya. Nah, PDIP harus hati-hati. Sebelum tahun 2029 harus bisa lebih solid lagi menjaga persatuannya dengan para kadernya dan para pengikutnya. Karena ada potensi untuk ditusuk dari belakang ini PDIP. Sedangkan kalau PSI di sini lebih solid lagi kedudukannya. Ya, lebih solid lagi. Jadi sudah memiliki pandangan-pandangan nanti ke depannya seperti apa biar lebih solid lagi, dan juga PDIP biar lebih hati-hati lagi terkait dari orang-orang yang ingin menusuk dari belakang supaya hal ini bisa dihindari. Bisa dibilang digembosi dari belakang kayak gitu PDIP ini. Nah, kita tahu sendiri ya, PSI bisa dibilang lawan beratnya adalah
PDIP. Jadi kedua partai ini akan bertarung di Pilpres yang akan datang dengan situasi kondisinya yang ada kemungkinan seperti itu tadi.